Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat. Hari Sabtu, tanggal 4 November tahun yang ke-2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 221, bait pertama dan kedua dengan judul Ini Dunia Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maha besar Tuhan Bapa kami, Bapa yang bertahta di surga, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, di hari yang baru dengan nafas yang baru. Bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kebutuhan kami saat ini adalah tuntun Roh Kudus-Mu. Mampuan kami untuk mengerti maksud dari firman Tuhan. Mohon ampun dosa kami Tuhan, agar kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-37 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan pada mereka, akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, tema renungan pagi ini adalah Theatrum Gloria Dei dengan ayat pokok ayat 26b. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, terinspirasi dari kitab Mazmur pasal 5, Yohanes Calvin menulis tentang Theatrum Gloria Dei, yaitu bahwa seluruh dunia adalah panggung untuk memperlihatkan kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan ilahi. Namun gereja adalah orkestranya, bagian yang terlihat paling mencolok. Semakin Tuhan mendekat dan semakin intim serta rendah hati Ia memberikan berkat-Nya. Semakin Ia meminta,
kita memperhatikan Dia dengan sepenuh hati. Jika kita makin mendekat kepadanya, makin dalamlah pesannya. Sepanjang minggu ini kita membaca teks Alkitab tentang restorasi nasional yang Tuhan Allah lakukan bagi bangsa Israel. Restorasi itu menyangkut tahta Daud, revitalisasi perjanjian ketaatan, restorasi tanah perjanjian dan bait Allah. Bangsa itu sebelumnya mengotori bait Allah dengan penyembahan berhala dan ragam praktik kenajisan yang melanggar kekudusan. Memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selamanya, itu ayat 26b, menegaskan perjanjian damai, bahwa amarah Tuhan reda. Restorasi itu dilanjutkan Tuhan dengan mengembalikan bait Allah untuk ditata dan dikelola kembali dengan tanggung jawab yang dipercayakannya. Saudara terkasih, temukan tanda-tanda restorasi Allah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan persekutuan gerejawi kita. Bacaan hari ini merupakan teguran sekaligus pengingat tentang sejauh mana kita menjaga amanah untuk menata kelola tempat kudus Tuhan. Dalam cakrawala berpikir yang luas, tempat kudus yang dimaksudkan bisa bersifat fisikal dan spiritual, karena kita tidak bisa membatasi tempat kediaman Allah yang kudus itu. Maka menata kelola tempat kudus itu mulai dengan merestorasi hati pikiran kita, rumah tangga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, persekutuan gerejawi kita, dan alam lingkungan kita. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam Allah yang mengorkestrasi dunia kembali menjadi kudus dan mulia. Dengarkanlah perintahnya, kerjakan kesaksian itu dalam cinta dan ketaatan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 221, bait yang ketiga, ini dunia Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu melalui kitab Yeskiel pasal 33. Tuhan, terima kasih untuk memanggil dan mengutus kami menjadi rekan-Mu yang memulihkan dunia ini, ya Tuhan. Ajarkan terus kami untuk terus membaca firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak, terima kasih. Bapa dalam sorga, di pagi hari ini kami bersatu hati untuk mendoakan sebagian keluarga jemaat GBI Luciana, keluarga Bapak Rizal Cesar Laihat, keluarga Bapak Jovano Kodongan, dan keluarga saudara Macron Adonis. Ya Tuhan, Engkau mau tahu, Tuhan mengenal setiap keluarga ini pribadi, lepas pribadi. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi keluarga ini. Mungkin ada pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga tadi ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan sudah menjawab setiap permohonan keluarga-keluarga ini. Kami mohon perkenanan Tuhan, kasihanilah dan berkatilah terus keluarga ini. Terima kasih banyak, terima kasih.
Saat ini kami juga bersatu hati untuk mendoakan Pelkat pelayanan anak GBB Hosiana. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak yang ada di GBB Hosiana. Kami berdoa agar mereka terus bertumbuh, berkembang sehat, cerdas dan kuat. Masa depan mereka kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang kami kasih dan sayang. Berkenan juga Tuhan memberkati setiap orang tua yang menjaga dan mendidik mereka. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, berikan roh, perhatian, kesabaran, kasih sayang yang tulus dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap pengurus Pelkat pelayanan anak yang ada, kakak-kakak lain yang dengan rela hati dan tulus ikhlas mengajar dan membimbing anak-anak ini. Karuniakanlah terus kepada mereka hikmat dari Tuhan, kesabaran, kekuatan, dan kesehatan, agar mereka senantiasa dapat melayani penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bergumul untuk sebagai jemaat GPIB, kami mendoakan setiap majelis sinode yang ada Tuhan, yang Tuhan sudah pilih untuk melayani lebih sebagai majelis sinode. Pendeta Dr. Andes Paulus Karisor Mambi sebagai ketua majelis, sebagai ketua majelis sinode GPIB, serta seluruh fungsionaris majelis sinode yang bertugas sampai tahun 2025. Ya Tuhan, tambah-tambahkan kepada mereka hikmat, marifat. Orang-orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Kiranya hati yang tulus terus menjadi bagian mereka Bapa. Mereka dapat melayani di majelis sinode Tuhan. Karena akan juga roh persatuan dan kesatuan antara mereka, agar dalam kepemimpinan gereja Tuhan, GPIB dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat kepada Tuhan, serta jemaat GPIB semakin bertumbuh di Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami juga bergumul untuk jemaat GPIB Hosiana yang mungkin kurang mendekatkan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan lebih mengenal hati dan pikiran mereka, serta alasan mereka yang kurang aktif. Ya Tuhan, ajarkan kami sebagai jemaat ataupun presbiter untuk lebih mawas diri, sadar betul bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Mendoakan juga untuk majelis jemaat dengan kerendahan hati, kiranya mau mendengarkan apa yang menjadi hambatan atau pergumulan jemaat ini Tuhan, sehingga kedepannya akan lebih mendekatkan diri dan aktif dalam kegiatan gereja. Terima kasih dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap Pelkat yang ada di Hosiana, GPIB Hosiana, PKB, PKP, GP, PT, PA, dan PKU. Ya Tuhan, berkati setiap rencana serta program-program pelayanan yang ada, setiap pengurus Pelkat yang ada, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kerjasama yang baik serta pengertian dan perhatian selalu menjadi bagian mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Terima kasih dan terima kasih. Mendoakan juga bagi bidang-bidang pelayanan yang ada, bidang teologi, Pelkes, bidang bermasa, bidang pengembangan kebudayaan sumber daya insani dan kegiatan keluarga, serta bidang Infocom dan PEG. Ya Tuhan, kiranya program pelayanan yang telah dibuat berkenan Tuhan memberkati, serta berikan roh persatuan dan kesatuan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang turut serta dalam pelayanan di dalamnya Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Segala aktivitas dan usaha kami sepanjang hari ini, kehidupan dan kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Berkati kegiatan kami di akhir minggu ini, berkati setiap waktu yang kami gunakan bersama keluarga kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak bermohon kepada-Mu ya Tuhan. Bukanlah karena kami jadi Bapa, kiranya karena Tuhan saja yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bidang Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.